teman-teman, di sini kami ingin membahas tentang Perang Teluk II. Pembahasan ini akan diawali dengan jalannya perang tersebut. Mari simak video pembelajaran kali ini. Jalannya Perang Teluk II. Saddam Hussein mengira negara-negara Liga Arab akan netral dalam invasi Irak ke Kuwait. Tetapi 2/3 anggotanya menentang. Pada 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak menarik pasukannya. Namun diabaikan. Irak bahkan menganeksasi Kuwait pada 8 Agustus 1990. Negara-negara Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet membentuk koalisi, didukung resolusi PBB yang mengizinkan segala cara untuk melawan Irak. PBB memberi batas waktu hingga 15 Januari 1991, tetapi Irak tetap bertahan. Pada 17 Januari 1991, pasukan sekutu melancarkan operasi Badai Gurun, serangan udara yang melemahkan Irak. Serangan darat menyusul pada 24 Februari 1991, memperparah kekalahan Irak. Intervensi PBB dalam Perang Teluk II. Invasi Irak ke Kuwait menarik perhatian dunia, termasuk PBB. Pada Januari 1991, mengecam tindakan tersebut dan meminta Irak mundur. Invasi ini dianggap bertentangan dengan tren politik internasional pasca Perang Dingin. PBB dipimpin Amerika Serikat dan didukung pasukan multinasional, melancarkan operasi Desert Storm untuk membebaskan Kuwait. Operasi ini dipimpin oleh Jenderal Colin Powell dan mencakup serangan lewat darat, udara, dan laut. Alih-alih menyerang PBB, Saddam Hussein justru menyerang Israel dan Arab Saudi, menuduh mereka sebagai penyebab konflik di Timur Tengah. Saddam berharap langkah ini memicu dukungan negara-negara Islam untuk melawan Israel dan Arab Saudi, yang ia tuduh sebagai antek Barat dan penghambat perjuangan Palestina. Adapun dampak dari Perang Teluk II. Yang pertama, korban jiwa. Perang Teluk II menyebabkan 148 tentara Amerika Serikat tewas dan 457 terluka, serta 100 korban jiwa dari pasukan multinasional. Di pihak Irak, diperkirakan 25.000 tentara tewas dan 75.000 lainnya terluka. Rakyat sipil juga terdampak dengan sekitar 100.000 tewas selama perang akibat luka, kelaparan, dan kekurangan medis. Pasca perang, sekitar 1 juta orang meninggal akibat embargo PBB. Lalu yang kedua ada embargo oleh PBB. PBB memerlukan embargo ekonomi ketat terhadap Irak berdasarkan resolusi 678. Irak dilarang mengekspor minyak, memproduksi senjata kimia dan biologis, serta membangun fasilitas militer. Embargo ini berlangsung hingga tahun 2001, serta memperburuk keadaan kondisi ekonomi Irak. Dan yang ketiga adalah kehancuran ekonomi. Irak menderita kerugian sekitar 500 triliun USD akibat perang, ditambah kewajiban membayar kompensasi 14 miliar USD. Kuwait juga mengalami kerugian besar, dengan 300 dari 500 sumur minyaknya dibakar oleh pasukan Irak. Dan pembahasan terakhir adalah akhir Perang Teluk II. Upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik Irak-Kuwait dilakukan pada Agustus 1990 di Jeddah, Arab Saudi, namun gagal mencapai kesepakatan. Irak mengajukan tuntutan seperti penghapusan utang, ganti rugi, dan penyewaan pulau-pulau strategis, tetapi ditolak oleh Kuwait. Saddam Hussein menggunakan perundingan untuk menyamarkan persiapan invasi, menyerahkan 30.000 pasukan di dekat perbatasan Kuwait. Diplomasi yang buntu mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 660 yang mengecam invasi Irak, menuntut penarikan mundur pasukan, dan mendorong perundingan damai. Ketika Irak tidak menanggapi, PBB mengeluarkan serangkaian resolusi hingga resolusi 678 yang memberi wewenang kepada pasukan multinasional untuk menggunakan kekuatan militer jika Irak tidak mundur sebelum 15 Januari 1991. Pecahnya Perang Teluk II mengungkap kelemahan PBB dalam menangani konflik internasional, terutama tekanan dari negara besar seperti Amerika Serikat, yang lebih berfokus kepada kepentingan mereka dibandingkan perlindungan bangsa lemah. Sekian pembahasan tentang Perang Teluk II dari kami. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.